membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita, kita mau menyembah Tuhan, kita mau makin dekat sama Tuhan. Kami boleh bersyukur. Terima kasih. Terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan kerjakan. Terima kasih untuk semua kejadian yang boleh kami alami Tuhan, untuk mengajarkan kami untuk lebih lagi dekat sama Tuhan. Mari Bapak
pujian penyembahan kami Bapa. Pengagungan penghormatan kami berikan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mencintai Kau Tuhan. Kami mencintai-Mu lebih dari apapun ada di dunia ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami mau bersorak-sorak Tuhan. Setiap kita yang cinta Tuhan, sama-sama katakan lebih kuat, katakan jangan
beres kabeh. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau duduk diam. Kita mau menerima kebenaran dari Tuhan. Sudah kebetulan kita ada di tempat ini, karena Tuhan ingin berbicara kepada kita semua di tempat ini. Maka Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku.
Tapi kami tahu Tuhan, kami mempunyai pribadi, kami mempunyai penolong yang baik, Tuhan Yesus namanya. Oleh sebab itu malam hari ini kami mau duduk diam, kami mau belajar Tuhan. Kami mau buat hati kami menjadi tanah yang subur, tanah yang siap untuk Tuhan tabur benih. Mari Engkau berbicara dalam hati kami. Kami mengizinkan hati kami dengan leluasa Roh Kudus membajak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengikat, mengusir setiap kuasa apapun Tuhan, dalam bentuk apapun, yang akan menguasai kami, mengintimidasi kami, membuat kami lemah, membuat kami tidak bisa bangkit. Malam hari ini kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-Mu Tuhan ada bagi kami, berbicara bagi kami malam hari ini. Berkati hamba-Mu yang sederhana, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, hingga Tuhan yang berbicara. Tuhan ada di depan hamba-Mu, menguasai kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar firman-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya, shalom. Semua diberkati Tuhan melalui pujian hari ini, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa dunia semakin hari semakin tidak baik, betul ya? Semakin hari semakin banyak masalah, semakin hari semakin banyak tuntutan, semakin hari semakin tidak menentu, yang kadang membuat kita tertekan. Jiwa kita tertekan, kita nggak bisa happy, kita nggak bisa merdeka. Tapi malam hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan yang beberapa hari lalu menegur saya. Dan saya yakin dan percaya malam hari ini juga akan membuat kita menjadi orang-orang yang bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Yuk kita mau baca dulu yuk. Kita buka Alkitab kita, yang tidak bawa bisa lihat di depan, 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara ya. Ya, kalau Bapak Jeki bilang setiap hari yuk kita belajar firman Tuhan, kita baca. Kadang kita males, betul ya? Tapi yuk izinkan Tuhan Yesus dengar suara kita Bapak Ibu Saudara, Oma yang terkasih. Ya, kalau kita setiap hari aduh capek, kecil-kecil tulisannya di Alkitab, ngantuk kadang. Tapi yuk kita izinkan hari ini saja, setiap Rabu mungkin minimal ya, di PD Apartemen Permata Surya kita mau memperkatakan iman itu, amin. Karena iman itu tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Siapa yang hari ini mau bertumbuh imannya? Amin ya, semua ya. Yuk, dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras, jangan takut teman kanan kirimu keberisikan suaramu, nggak apa-apa. Lebih kencang lebih bagus. Sebab ketika kita memperkatakan iman, memperkatakan firman, ada iman yang tumbuh dalam hidup kita. Amin. Yuk kita baca sama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayat ini dulu diberitakan, diperkatakan untuk orang-orang Tesalonika. Ya, Paulus mengatakan firman Tuhan ini untuk orang-orang di Tesalonika Bapak Ibu Saudara. Tapi malam hari ini, ayat ini kita perdengarkan, kita baca buat kita semua. Amin. Firman Tuhan bilang semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, tubuh terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Celah. Saya terusik dengan ayat ini Bapak Ibu Saudara. Banyak orang ya selalu fokus dengan tubuhnya, tiap hari jalan, tiap hari olahraga. Bahkan beberapa hari yang lalu saya dengan suami iseng-iseng ke Citra 8. Dari subuh udah banyak sekali orang-orang yang mencari keringat aja dicari loh Bapak Ibu Saudara.
Ya. Semua orang berlomba-lomba untuk mencari tubuh yang sehat dengan cara berjalan kaki, berolahraga. Tapi di sini dikatakan jangan lupa ada jiwa. Jiwa. Akhir-akhirnya kita melihat banyak sekali berita-berita yang membuat jujur secara manusia saya dengar itu merinding. Banyak sekali orang yang cepat sekali mengambil jalan pintas. Pengaruhnya dari mana? Dari jiwa. Orang biasanya fokus sama kesehatan tubuh, tapi dia lupa dengan jiwanya. Bahkan akhir-akhir ini saya mendengar berita, kalau tidak salah di Muara Baru ya, ada seorang perempuan ditemukan kepalanya saja, bahkan tubuhnya hanya beberapa meter, dibuang begitu saja, tidak ada harganya kayaknya manusia ini. Cepat sekali emosi. Kenapa? Jiwanya kosong, jiwanya nggak sehat. Nah, malam hari ini kita mau belajar. Bukan hanya tubuh kita saja, tubuh itu penting, sehat itu penting tubuh kita Bapak Ibu Saudara. Tapi kita perlu jiwa juga yang sehat. Amin. Ya. Tubuh sangat penting buat kita supaya kita bisa beraktivitas. Roh juga penting, tapi jiwa itu juga penting. Ya. Ayat ini dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Tapi malam hari ini saya yakin dan percaya kita setiap anak-anak Tuhan yang ada di apartemen Permata Surya yang malam hari ini datang, kita rindu juga jiwa kita menjadi sehat. Amin. Yuk tepuk kanan kiri, kita belajar jadi punya jiwa yang sehat yuk. Ya. Nah, malam hari ini saya mau bicara tentang memelihara jiwa. Ya. Apa sih jiwa itu? Ya. Apa sih jiwa itu Bapak Ibu Saudara? Saya mau bicara tentang memelihara jiwa. Ya, nggak mudah. Pelihara tubuh mudah, betul? Kenapa? Karena tubuh terlihat. Ya, orang gemuk terlihat. Ibu Novi hatinya gembira, jiwanya, tubuhnya bisa melar. Ya. Siapa lagi? Ibu Selfie setiap pagi dia sama grup sosialitanya, ya. Olahraga di Citra 6, tubuhnya sehat terlihat, tapi jiwa itu kadang nggak bisa kita lihat, betul ya? Nah, apa sih itu jiwa? Jiwa adalah kata jiwa dalam bahasa Ibrani itu suke, Bapak Ibu. Artinya fondasi kehidupan dari perasaan, keinginan dan kasih sayang. Ya, jiwa itu yang kita rasakan, perasaan kita. Ya, dalam perjanjian baru jiwa berarti hidup. Kenapa akhir-akhir ini banyak orang seakan-akan dia mati padahal dia hidup? Karena jiwanya tidak hidup. Perasaannya kosong. Tidak ada rasa di hidupnya. Perjanjian baru bilang apa? Dalam perjanjian baru jiwa itu hidup. Kita itu harus hidup bukan hanya secara tubuh saja, tapi jiwa kita harus hidup, Bapak Ibu Saudara. Kenapa banyak orang yang akhir-akhir ini saya lihat, bahkan ada beberapa orang tua murid yang sharing kepada saya, seakan-akan nggak ada hidup itu, nggak ada tujuannya. Hidupnya kosong. Bahkan beberapa minggu yang lalu saya dapat WA dari salah satu teman saya, ya, yang ada di Solo. Dia bilang, "Vena, tolong doakan saya." Teman saya ini pelayanan, dia cinta Tuhan, dia penggembalaan, dia takut Tuhan, dia menyampaikan firman. Bapak Ibu Saudara, tidak lepas hamba Tuhan sekalipun pernah mengalami jiwa yang kosong, kayaknya tertekan jiwanya begitu. Teman saya ini sharing kepada saya,
saya, tolong doakan saya. Tapi tolong ya, jangan dikasih tahu orang Solo. Iya, sebab saya tahu saya nggak pernah ke Solo gitu ya. Iya, saya bilang gitu. Dia bilang, saya habis dari rumah sakit jiwa. Kadang-kadang kita itu merasa berpikiran tabu, Bapak Ibu Saudara, dengan kata sakit jiwa. Anak teman saya ini mengalami satu gangguan perasaan yang tidak seperti anak lain rasakan. Terlalu meluap-luap emosinya, terlalu meluap kesenangannya, tidak terbendung. Singkat cerita, teman saya bawa anak dia ini ke rumah sakit jiwa. Dia bilang sama saya, Vena, saya malu. Kenapa anak saya sepertinya kayak orang sakit jiwa? Bapak Ibu, saya bilang sama teman saya ini, rumah sakit jiwa itu bukan tempat orang gila saja. Tuh, rumah sakit jiwa itu bukan untuk memulihkan orang yang kejiwaannya terganggu, dalam arti gila, yang tidak tahu apa-apa. Banyak hal yang akan dilakukan di rumah sakit jiwa ini, Bapak Ibu Saudara. Singkat cerita, teman saya bilang, saya seakan-akan berontak sama Tuhan. Saya sudah pelayanan, saya penggembalaan. Kenapa sekarang Tuhan izinkan anak saya mengalami ini? Saya bilang tidak satu kebetulan. Ada satu rencana Tuhan yang akan Tuhan kasih dalam hidupmu untuk menguji iman. Bapak Ibu Saudara, kedewasaan seperti Bapak Bambang bilang minggu lalu ya, kedewasaan rohani seseorang itu bisa terlihat ketika dia mengalami satu cobaan, sama seperti kesaksiannya menyambung ya. Kita bisa melihat kerohanian seseorang ketika orang itu mengalami satu masalah. Respon orang itu ketika dia menyelesaikan masalah, itulah terlihat sejauh mana kedewasaan orang itu ada. Jiwa yang tidak sehat akan mempengaruhi emosi kita, Bapak Ibu Saudara. Setiap pagi saya selalu setia dengan aktivitas saya ke tempat warungnya Tante Wawa. Ya, saya selalu hai. Mau jiwa saya sedih, saya baru rasain tidak enak, saya selalu menciptakan sesuatu yang beda, mentransferkan sesuatu yang positif. Saya selalu bilang sama Tante Wawa, karena saya dekat sama Tante Wawa, nggak apa-apa ya saya pakai namanya Tante Wawa, jangan marah loh. Kalau marah berarti jiwanya sakit. Ya, nanti dibawa ke rumah sakit jiwa. Ya, oke. Nah, jiwa yang tidak sehat itu gampang emosi, Bapak Ibu Saudara. Tepuk tangan teman kita, yuk, jangan emosi. Kalau kamu emosi berarti jiwamu nggak sehat. Ya, ini, ya. Jiwa yang tidak sehat itu cepat emosi, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa kontrol emosinya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang gak beres dalam hidupnya. Jiwa yang tidak sehat itu apalagi tidak ada kasih. Setiap hari udah dibilangin baik-baik, empet aku sama lu lagi. Padahal temannya gak ngapa-ngapain. Oh, ya, tidak siapa-siapa, saya maksudnya. Ya, jiwa yang tidak sehat apalagi buktinya? Imannya tidak bertumbuh. Di Alkitab ada gak tokoh yang mempunyai jiwa yang tidak sehat? Ada. Kita mau lihat kisah tentang Ayub. Kita tahu bahwa Ayub adalah orang yang saleh. Ayub adalah orang yang sangat setia. Tapi ketika dia diperhadapkan ada satu masalah yang besar dalam keluarganya, anaknya mati semua, jiwanya Ayub tergoncang, Bapak Ibu Saudara. Imannya mulai goyah. Dia marah sama Tuhan. Jiwanya tergoncang.
mengalami seperti itu, betul ya? Banyak hal yang bisa membuat kita marah. Saya setiap hari mengajar anak-anak didik saya. Kadang kalau saya tanya sama anak-anak didik saya, satu kata buat Miss Rena, suka marah. Sedih. Kejiwaan. Ternyata saya sakit. Waduh, saya ditegur sama Tuhan, saudara. Saya bilang sama anak saya, anak-anak didik saya, lagi satu kata. Misalnya suka ngomel-ngomel, waduh, lagi, kena lagi. Saya mempersiapkan firman Tuhan ini beberapa hari, saya ditegur Tuhan. Yes, ternyata saya juga harus pulih. Amin. Setiap kita yang masih marah, setiap kita yang masih menggerutu, kita yang kurang bersyukur, kita yang tidak bisa mentransferkan sesuatu yang positif kepada orang-orang di sekitar kita, ternyata ada satu masalah dalam jiwa kita. Koreksi yuk. Malam hari ini saya ditegur. Banyak orang yang jiwanya tertekan, Bapak Ibu Saudara. Banyak hal. Saya sudah sharingkan, pernah saya sampaikan, pernah saya ceritakan di tempat ini juga. Beberapa tahun yang lalu saya mengalami sesuatu yang membuat saya seakan-akan gak bisa bangkit, gak bisa terima. Saya bilang, Tuhan, apa yang kurang sama saya? Saya jadi istri baik, menurut saya. Untungnya suami saya gak ada, aman. Ya. Saya bilang, Tuhan, saya sudah bekerja dengan baik. Tuhan, saya sayang, setia, cinta sama rumah tangga saya. Saya selalu mencintai Tuhan dengan melayani apapun yang bisa saya lakukan. Tuhan, tapi kenapa Tuhan perhadapkan dengan situasi yang Tuhan izinkan suami saya harus keluar dari perusahaan? Ternyata Tuhan punya rencana. Di saat itu jiwa saya nggak terima, perasaan saya marah. Saya nggak bisa bilang thank you God, susah. Ada di sini yang bisa bilang, Tuhan, aku sakit nih, terima kasih buat sakit lututku yang nggak sembuh-sembuh. Bisa? Ada yang di sini bisa? 1001, betul ya? Ada di sini yang bisa bilang, Tuhan terima kasih daganganku nggak laku, besok semoga nggak laku lagi. Nggak ada, betul ya? Sama, pada waktu itu saya tidak, perasaan saya tidak bisa menerima, Bapak Ibu Saudara. Ternyata saya luka, jiwa saya perlu dibereskan. Jiwa saya tertekan dengan masalah yang menghimpit saya. Saya harus melihat suami saya di rumah tiap hari. Kalau dulu bangun pagi doa, ya, keren, rambutnya klimis, cium kanan kiri pipi, nih pergi ya ke kantor, keren. Sekarang melihat suamiku di rumah, bantuin nyapu, bantuin ngepel, ya nggak salah. Puji Tuhan saya punya suami yang baik. Di sini nggak dengar, dia nggak ada di sini, semoga ya dia nggak dengar. Nanti gede kepalanya, ya. Saya bersyukur Tuhan izinkan masalah itu ada, sampai saya kami harus jual satu mobil kami untuk buka usaha. Di satu sisi, di kondisi itu saya bilang, Tuhan kayaknya nggak bisa, ini aku tertekan, aku nggak bisa Tuhan, aku nggak bisa bangkit, nggak ada kekuatan. Ketika kita bersungut-sungut, ketika kita tidak memiliki hati yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Waktu itu saya sungguh-sungguh, tapi Tuhan izinkan, Bapak Ibu Saudara. Ternyata ada prosesnya Tuhan, ada satu tujuannya Tuhan, ada satu rancangannya Tuhan, ada satu plannya Tuhan yang gak pernah saya lihat. Dan hari ini puji Tuhan, kami diberkatin Tuhan. Tuhan izinkan satu perusahaan
dipegang suami saya, bukan perusahaan orang lain, perusahaan sendiri. Tuhan yang Tuhan. Tuhan proses dari yang gak enak, Tuhan proses dari yang pahit, Tuhan izinkan semua habis, tapi Tuhan tumbuhkan kembali lebih dari itu kemarin. Amin Bapak Saudara. Terkadang masalah hidup kita membuat kita tertekan, kita nggak bisa berdoa sama Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa bangkit dari jiwa yang tertekan, Bapak Ibu Saudara? Saya ingin menutup sharing kita malam hari ini. Ada 3 prinsip yang akan kita pelajari malam hari ini. Senang ya kalau sudah mau ditutup ya? Iya, ada 3 Pak. Makanya saya bilang, saya tutup dari sharing saya dengan 3 prinsip. Biasanya senang kalau mau tutup Pak. Ya, tapi perhatikan baik-baik. Ketika kita merasa jiwa kita tertekan, ketika kita merasa seakan-akan kita tidak bisa bangkit, Tuhan ajarin Bapak Ibu Saudara. Dan saya merenungkan firman Tuhan ini, betapa Tuhan Yesus itu baik sekali buat kita. Kita baca bersama dalam Matius 26 ayat 36 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Yuk kita baca sama-sama. Agak panjang firman Tuhannya, ayatnya, supaya tidak ngantuk, supaya tidak tertidur. Kita sama-sama baca dengan suara yang keras. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius serta anaknya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku menemu. Jadi, dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Bapak Ibu Saudara, cerita ini tidak asing buat kita. Ceritanya kenapa? Tuhan Yesus akan ditangkap. Tuhan Yesus mengalami sesuatu yang tidak baik. Betul? Tuhan Yesus mengalami perasaan yang takut. Tuhan Yesus mengalami sesuatu yang tidak nyaman. Kenapa? Dia akan diserahkan. Dia akan ditangkap. Dia akan dihakimi. Sesuatu yang tidak enak. Terkadang kita alami ini juga Bapak Ibu Saudara. Cuma kadar imannya beda dengan Tuhan Yesus. Amin. Dalam ayat 38-39 boleh ditampilkan. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Hati ini kalau saya lihat dari terjemahannya adalah jiwa. Jiwa Tuhan
Yesus pada waktu itu takut. Secara manusia dia takut. Dia gelisah. Bahkan dia bilang, hatiku sangat sedih seperti rasanya mau mati. Yesus mengalami satu ketakutan yang luar biasa menyelimuti hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ayat yang berikutnya, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin. Ini adalah jawaban dari ketakutan Tuhan. Dia bilang, dia berdoa sama Tuhan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita merasa hidup kita itu terbelenggu. Ketika hidup jiwa kita tertekan, ada satu pelajaran yang Tuhan akan sampaikan, yang Tuhan mau kita lakukan seperti dia. Ketika Tuhan Yesus takut, dia belajar untuk berdamai. Berdamai dengan kondisinya. Sebab Yesus tahu, mau dia membela diri pun, saat itu juga Yesus tetap akan ditangkap. Di dalam ketakutannya, di dalam ketertekanannya, Yesus berdamai dengan kondisi yang ada dalam hidupnya. Pak, Bu, Oma, kadang kita sulit untuk berdamai dengan kondisi kita. Banyak orang tidak bisa berdamai dengan apa yang ada di hidupnya. Ketika ekonominya baru sulit untuk berdamai. Betul ya? Ketika sakit tidak kunjung sembuh, sulit. Banyak orang sulit untuk berdamai. Tapi malam hari ini, yuk, Tuhan Yesus ketika dia mengalami satu ketertekanan dalam jiwanya, dia berdamai dengan Tuhan. Dia berdamai dengan Bapa. Dia bilang, ayat yang 3 berikutnya sayang, dia bilang apa? Ya Bapakku, jikalau engkau sekalinya biarlah cawan ini lalu daripadaku, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti apa yang kau kehendaki. Dia berdamai. Ya sudahlah Bapa. Dia berdamai dengan hidupnya. Kalau saya baca dari ayat demi ayat perikop ini, betapa ketakutannya Yesus pada waktu itu. Dia harus mengalami satu peristiwa yang di luar nalar dia. Dia harus menyerahkan hidupnya untuk kita semua. Hari ini apapun kondisimu, apapun masalahmu, masalahku, yuk kita akan melihat, mengikuti apa yang Tuhan lakukan. Amin. Berdamai. Ketika kita berdamai dengan kehendak Tuhan, hidup kita akan terlepaskan, beban kita akan terangkat. Kita bisa bilang, Tuhan terima kasih. Terima kasih buat kesehatanku. Mungkin sekarang ini Tuhan belum sembuhkan, tapi aku yakin dan percaya satu saat nanti Tuhan akan sembuhkan saya. Bapak Ibu Saudara, satu kesaksian, mama saya pada titik terakhir hidupnya, Tuhan gak sembuhkan penyakitnya. Mama saya komplikasi, jadi di kamar mama saya itu seperti kapal selam. Kenapa? Bapak Ibu Saudara, ada oksigen yang besar. Setiap hari hidupnya dibantu dengan oksigen. Saya pada waktu itu masih kuliah. Kalau saya melihat ke belakang, kayaknya Tuhan itu gak adil. Saya disuruh kuliah hamba Tuhan, saya harus di asrama, tapi mama saya sakit Tuhan. Sulit untuk menerima kondisi. Tapi ketika kami bersepakat, kami berdamai, sampai mama saya tidak
meninggal, sampai mama saya meninggal, dipanggil Tuhan, beliau tidak sembuh. Saya tahu tujuan mama saya pergi. Mama saya berdamai dengan diri. Mama saya berdamai dengan kondisi keadaannya. Bapak Ibu Saudara, apapun pergumulan kita, yakin dan percaya, ketika kita berdamai dengan Tuhan, kehendak Tuhan, ada satu kekuatan yang baru yang Tuhan kasih. Amin. Kemudian apa sih prinsip kedua? Supaya kita terlepas dari jiwa yang tertekan. Ayat 40 kita baca sama-sama. Maka ia maju sedikit. Setelah itu 40 saya. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang. Ada di sini yang tidur? Tidak ada, puji Tuhan Pak Bambang. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Bapak Ibu, kalau saya lihat baca ayat ini agak mengganggu, betul ya, dengan kata tidur. Siapa yang tidur? Murid-muridnya. Murid-murid Tuhan Yesus itu tidur. Tuhan bilang berjaga-jaga. Duduklah di sini, aku ke sana. Berjaga-jaga, doa sama aku. Ketika Tuhan datang kembali, apa yang didapatin? Tidur. Ketika kalinya tidur lagi. Keempat kalinya Pak Bambang teriak nanti. Ya. Nah, ketika Tuhan Yesus mendapati murid-muridnya yang harusnya berdoa mendukung Tuhan Yesus berdoa, Tuhan dapati muridnya tidur di dalam kesesakannya, di dalam jiwa yang tertekan. Murid-muridnya tertidur. Kenapa tertidur? Karena mereka lelah, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya dari perikop ini, mengapa sampai muridnya tertidur? Karena setiap hari murid-muridnya ikut Tuhan Yesus. Ngapain? Mancing? Bukan. Memberitakan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya baca lebih detail lagi, siapa yang seharusnya lebih capek? Yesus. Yesus berkhotbah, Yesus menumpangkan tangan, Yesus melakukan mukjizat, lebih capek. Tapi siapa yang duluan tidur? Muridnya. Terkadang kita kayak gitu ya, betul nggak? Gembala kita di sini, wah berapi-api. Pas pendetanya, amin, bangun, amin Pak. Nggak ngerti yang diaminkan apa. Ya, tapi terima kasih Pak Bambang kemarin sudah buat shock supaya kita bertobat. Hari ini bertobat semua saya lihat. Karena di sini kelihatan semua Bapak Ibu Oma semua ya. Nah, ketika kita kembali lagi, ketika Tuhan Yesus dapati muridnya tidur, Tuhan Yesus gak marah Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus tahu bahwa muridnya capek. Tapi ada satu perbedaan yang Tuhan Yesus lakukan dengan muridnya. Muridnya tertidur ketika dia capek, dia lelah, dia tertidur. Tapi Tuhan ngapain? Dia kembali lagi, dia berdoa lagi. Istirahat yang Tuhan lakukan bukan tidur, tapi dia berdoa. Dia berlutut, dia berdoa sama Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara, ketika kita lelah, ketika kita capek dengan hidup kita, ketika kita capek dengan persoalan kita, ketika kita capek melihat ekonomi kita semakin turun, ketika kita capek melihat kondisi kesehatan kita tidak semakin kunjung membaik, biasanya kita ngapain? Kita juga istirahat. Kita istirahatnya healing. Biasanya ibu-ibu nih Pak, healing. Mau kemana? Healing ke Eropa. Mau kemana? Healing ke Citra 6. Pulangnya capek, marah-marah lagi, jiwanya tertekan lagi, semakin tertekan. Tuhan Yesus pada waktu itu, ketika jiwanya tertekan, ketika kondisi tidak baik diperhadapkan dalam hidupnya, dia berdoa.
Bapak Ibu Saudara, ketika saya membaca perikop ini, saya mendapat satu rema, betul. Kenapa? Ketika masalah ada, kita harus keluar rumah. Ketika keluarga kami diperhadapkan dalam satu masalah, Tuhan izinkan itu, Tuhan rombak semua. Satu hal yang saya lakukan sampai detik ini, Bapak Ibu Saudara, apapun kata orang, apapun kata suami saya, apapun kata anak saya masuk ke kamar. Saya tutup kamar. Ketika saya mengalami jiwa saya tertekan, perasaan saya tidak baik, kondisi saya tidak menentu, saya lelah, saya capek, saya masuk ke kamar. Ngapain? Tidur? Udah. Saya putar lagu, saya menyembah Tuhan, saya memuji Tuhan, sampai saya alami Tuhan itu ada di hati saya, sampai Tuhan Yesus itu saya rasakan peluk saya. Itu yang saya alami, dan itu yang saya lakukan setiap hari. Saya bangun jam 4, saya berlutut sampai detik ini, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, tante, oma, kalau lihat aktivitas kegiatan saya setiap hari itu kayak setrika, naik turun. Kalau oma enak ya, tinggal pencet gitu ya, naik tit, udah sampai tit, buka. Kalau saya enggak, saya harus naik tangga, dan enggak main-main 3 lantai yang harus saya naikin. Setiap hari olahraga, meski ya olahraga. Sampai saya pulang capek, lelah, letih, saya nggak kemana-mana. Saya masuk ke kamar, saya berlutut di kaki Tuhan. Saya melihat Tuhan Yesus melakukan itu. Ketika jiwanya tertekan, dia nggak lari kemana-mana. Kadang ibu-ibu biasanya kalau jiwanya tertekan, rumah tangganya baru cekcok sama suami, Pak Bambang, tolong doakan saya. Lari kemana kita, Bapak Ibu Saudara? Ada satu pribadi yang dengan senang hati, dia tidak perlu dibayar, dia tidak pernah meng-cancel ketika kita mau curhat sama Tuhan. Tuhanlah, Tuhan Yesus, Tuhan kita yang siap untuk dengar kita. Amin. Yuk, kondisimu tidak baik-baik, jiwamu tidak baik, datang sama Tuhan. Itu yang saya lakukan. Prinsip yang ketiga, yang terakhir, asik ya, ayat 46, langsung terbuka matanya ya kalau terakhir. Amin. Ayat 46 kita baca. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Bapak Ibu Saudara, kalau saya yang ada di situ ya, ketika saya mau ditangkap, waktunya sudah tangkap, semakin jiwa saya tertekan. Ketika masalah hidup kita semakin datang, kontrakan sudah habis, anak SPP belum dibayar, keuangan mepet, kadang kita sudah mulai ciut, betul nggak? Aduh, putar otak nih, siapa yang list nama nih, buka buku, buka HP, list nama siapa yang bisa ya, yang aku mintain tolong buat bayar. Kadang kita menggunakan kedagingan kita. Miska masih daging, betul. Biasanya orang ketika mengalami kesulitan, himpitan, satu yang manusia lakukan apa? Cepet-cepet buka HP, siapa tolong dong. Tapi hari ini kita mau belajar, yuk. Ketika Tuhan ketika Yesus mengalami tekanan jiwanya, prinsip yang ketiga, mengikuti dan jalani panggilan Tuhan. Yesus tidak bisa menolak panggilan Bapa di surga untuk menjadi penebus buat kita semua. Kondisi yang tidak baik dalam hidupnya Yesus, dia tidak bisa tolak, Bapak Ibu Saudara.
Dia nggak bisa bilang Yakobus gantiin aku supaya kamu yang ditangkap, nggak bisa. Dia penuhi panggilan Bapa di surga. Dia penuhi apa yang menjadi keinginan Bapa di surga. Dia ikuti jalannya Tuhan sekalipun itu nggak enak. Betul? Kadang biasanya kita maunya yang enak-enak, betul ya Bu ya? Ya Om ya Bapak Ibu Saudara. Seperti jalan ini. Berapa banyak orang-orang di dunia di luar sana yang maunya seperti ini. Temannya kesini ikut. Ya yang nyaman saja deh. Yang enak-enak saja. Jam segini waktunya untuk nonton drakor. Lagi seru-serunya nih. Waduh, makan apa ya habis ini ya? Kadang kita ngikuti yang dunia mau. Tapi Yesus tidak seperti itu. Ketika dia dalam posisi yang tidak baik-baik saja dalam hidupnya, dia jalani, dia ikuti kehendak panggilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap kita punya panggilan, amin. Setiap kita dipanggil Tuhan untuk memiliki profesi masing-masing. Terkadang kita menolak dengan panggilan kita. Kita tidak mau. Panggilanku sebagai oma misalnya lama-lama keriput, aku nggak mau. Aku maunya langsing sisat, makanya aku ke luar negeri supaya muda lagi. Hei, Pak, Bu, Oma, Opa, kalau sudah waktunya keriput ya keriput saja. Betul? Yang penting hati kita nggak keriput. Amin. Yang penting jiwa kita, cinta kita nggak keriput sama Tuhan. Hati, tubuh bisa menua, jangan hati kita menua. Hati kita terus muda. Amin Bapak Ibu Saudara. Yesus mengikuti jalan panggilan yang Tuhan mau. Apapun panggilan Bapak Ibu Saudara, panggilan saya sebagai pengajar, mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan, saya harus lakukan itu dengan baik. Amin. Hanya orang yang mengikuti panggilan Tuhan, hidupnya akan memiliki ketenangan. Bapak Ibu Saudara, yuk kita belajar melakukan 3 prinsip yang Tuhan lakukan. Ketika hidup kita merasa tertekan, jiwa kita tertekan, jiwa kita letih, perasaan kita sedih, Tuhan mau kita yang pertama apa? Berdamai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, istirahat yang terbaik di dalam Tuhan. Artinya, ketika kita beristirahat, ketika kita lelah, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Kita lakukan apa yang Tuhan mau. Kita mengikuti perintah, kehendak, petunjuk yang Tuhan mau. Ikutin proses Tuhan. Maka jiwa kita akan disegarkan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur buat sharing malam hari ini. Biar setiap kami Tuhan